Selamat pagi, Bu Anggi. Selamat pagi Bu. Pak Adi juga, selaku pengajar praktik Capim Guru Nomor Angkatan 9 dan 35, yang Bu Anggi pengajar biologi ya. Jadi di sini kita akan melakukan percakapan ya, sebagai coach saya, kemudian Pak Adi selaku pengajar saya ya. Jadi beliau akan mengamati ketika melakukan percakapan. Jadi pertama terima kasih dulu karena Bu Adi sudah meluangkan waktunya di sela-sela liburan hari raya ini ya. Kemudian hal yang saya apresiasi karena ini suasana hari raya, Bu sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu Adi. Kemudian saya akan tanyakan kabarnya dulu nih. Gimana kabarnya Bu Andi? Hari ini baik. Oke, baik ya, yang biasa. Dari proses yang kita sudah jalani, jadi ini adalah tahapan terakhir ya, tahapan pasca observasi. Jadi setelah kita melakukan pra-observasi kemarin, 2 minggu lalu tepatnya, minggu lalu untuk observasi, dan sekarang minggu ini kita melaksanakan tahap pasca. Saya menyampaikan dulu tujuan dari kegiatan pasca observasi itu menganalisis hasil dari data yang kita dapat saat observasi. Dan data yang sudah saya amati akan disampaikan ke telepon. Kemudian bagaimana memberikan umpan balik, juga merencanakan area pengembangan ke depan dan aksi ibu untuk pengembangan diri. Oke, kita mulai ya. Oke, mungkin saya sudah menanyakan kabar Ibu tadi. Nah, sekarang kita mulai dengan apa sih yang Ibu dapat ketika saya mengobservasi kelas Ibu. Jadi apa yang Ibu rasakan ketika saya berada di tengah-tengah kelas Ibu. Nah, ini kan ya bisa jadi pertama mungkin ya. Iya, pertama kelas Ibu di observasi. Bagaimana sih apa yang dirasakan, kemudian apa yang Ibu dapatkan hari itu dari ceritakan. Terkait gimana perasaan saya di sana waktu di observasi itu, kita cukup tegang, tapi saya berusaha untuk rileks ya, karena itu pertama kalinya saya di observasi di kegiatan pembelajaran. Kemudian hal yang saya dapatkan itu guru tidak semata-mata tuh hanya memberikan informasi tepat di depan siswa, tapi guru juga harus berada di samping siswa, membimbing siswa untuk dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan siswa itu dapat terarah dan siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Oke, berarti karena ini baru pertama ya, bukan maaf ya, memang baru ya. Iya. Jadi kayak baru habis wisuda kemarin, jadi kayak masih hangat-hangat gitu ya. Tapi kemampuan mengajarnya itu masih kayak kurang gitu ya kemarin ya. Jadi masih ada sedikit tegang, tapi sudah membiasasi bahwa konsep yang didapat di mata kuliah di kampus dulu. Jadi ada sedikit pembaruan gitu ya. Jadi memang seorang guru itu tidak harus hanya duduk di meja saja, tapi bukan katakan tadi dia harus mendampingi siswanya untuk belajar. Nah, dari sana kira-kira ada nggak semacam inspirasi? Nah, selain kayak misalnya tadi Ibu inspirasinya adalah mendampingi siswa, harus tidak hanya duduk di depan. Kira-kira ada lagi inspirasinya lain? Inspirasi yang saya dapatkan itu terkait bagaimana menilai siswa. Jadi siswa kan tidak hanya bisa dinilai dari hasil belajar yang melalui tes gitu, tapi bagaimana keaktifannya dia. Kemudian terkait bagaimana caranya mendampingi siswa yang memang benar-benar mungkin sedikit terlambat kecepatan belajarnya dibanding teman-teman. Jadi biar bisa beriringan dengan teman yang memiliki kecepatan belajar. Jadi lebih
lebih menyesuaikan dengan kelas artinya ya kan di situ ada situasi kondisi kelas anak yang tidak sama secara kemampuan akademik. Di proses pembelajaran ibu dapat di situ bahwa itu ada perbedaan ya, memang perlu didampingi. Secara tidak langsung ibu sudah melakukan ini pembelajaran berdiferensiasi proses. Jadi ibu mendampingi murid yang memang kurang mampu atau mungkin ada levelnya ya, level 1 mungkin dia tidak perlu didampingi karena udah secara akademik bisa, kemudian level 2 mungkin dia masih perlu didampingi, atau yang ketiga ini yang kurang dan belum mendapatkan dampingan. Terus sebenarnya sudah melakukan berdiferensiasi proses ya. Oke, nah sekarang jadi ibu tahu ya, jadi ada kontennya ibu kan sudah beragam ya, ibu menggunakan LKPD, kemudian ibu menyajikan apa itu di YouTube, kemudian saya simak juga ibu memberikan artikel ya, itu sudah berdiferensiasi di awal konten, di kontennya sama tapi disajikan dalam yang berbeda dan prosesnya itu sudah ada. Nah kemudian dari situ apa sih kesadaran yang ibu dapat ketika sudah mengetahui informasi itu? Jadi kedepannya akan seperti apa? Kedepannya ketika di kelas lagi dengan kondisi seperti itu, nanti akan meningkatkan atau semacam kalau berdasarkan hasil observasi kemarin dan berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sebelum observasi, saya akan menerapkan apa yang sudah saya pelajari bersama ibu dan juga apa yang saya aplikasikan di kelas saat observasi. Dilihat dari kegiatan kemarin, jadi sepertinya siswa lebih senang dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seperti waktu observasi. Oke, berarti pengalamannya ini bermakna bagi ibu ya, sebenarnya nanti menjadi gambaran bagaimana ibu melakukan pembelajaran untuk selanjutnya ya. Nah dari situ apa yang ibu nilai hal-hal baik yang ada dari proses observasi yang kemarin? Hal baik apa aja sih yang ibu dapat? Hal baik yang saya dapat itu pertama dari sebelum kegiatan belajar dimulai kan kita harus tahu kesiapan siswa. Mulai dari menanyakan kabar, kemudian apakah siswa mengalami hari-hari buruk misalnya seminggu terakhir gitu. Kemudian juga menanyakan kesiapannya sudah siap belajar atau belum. Kemudian di pendampingan siswa dan juga cara bagaimana menilai siswa dari sikap, kemudian dari keaktifannya dan juga cara menyajikan materi dan persepsi lah yang sudah saya pelajari dari ini. Nah lanjut melakukan penilaian sendiri. Jadi kira-kira dari proses observasi kan kemarin ibu menginginkan area yang ibu akan kembangkan itu adalah bagaimana ibu mampu memantik agar siswa mampu belajar sendiri, bukan ibu yang mensupport mereka dengan materi, tapi mereka menemukan materinya sendiri, kemudian mampu mengeksplorasi dengan apa itu link yang diberikan, kemudian artikel, LKPD, kemudian mereka mampu mempresentasikannya. Itu kira-kira kan penilaiannya waktu di kemarin itu ibu kasih skor 7 ya, dari 1 sampai 10 ibu skornya masih 7 nih siswanya gitu. Sekarang kira-kira dengan sudah diterapkannya pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang secara tidak langsung ibu sadari bahwa tadi itu sudah ibu melakukan rentangan nilai skornya sekarang. Kalau berdasarkan pengalaman kemarin, skornya belum bisa menambah naik ya, karena dilihat dari beberapa siswa yang masih belum terbiasa dengan metode pembelajaran seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau sudah diterapkan berkali-kali, maka skornya bisa akan mencapai 9 atau bahkan 10. Berarti skornya sekarang baru di 8. Ini ada peningkatan. Iya. Jadi Bu Anggi, jadi sebenarnya ibu sudah lakukan itu di awal. Saya sebagai pengamat ya, saya akan memberikan rangkuman apa sih hasil observasi saya dari yang saya lakukan. Jadi di awal bukan maksud menggurui ya, tapi di sini kita adalah saling memberikan pandangan objektif ya terhadap proses yang dilakukan. Kemudian di awal pembelajaran yang ibu lakukan
kemarin mungkin karena sedikit tegang ya. Jadi di situ Ibu di awal sudah melakukan pembelajaran emosional, sudah menanyakan keadaan siswa seperti apa. Kemudian guru itu juga sudah berdoa dan menanyakan kabar, absen kan ya sudah ya. Nah, cuman di situ belum masuk ke topik pembelajaran, Ibu belum mungkin kelupaan ya, karena di modul ajar yang Ibu sampaikan ke saya itu sudah ada sebenarnya. Itu belum mengaitkan antara materi yang sebelumnya yang sudah dipelajari dengan materi yang sekarang. Waktu saat itu terkait dengan keterkaitan antar komponen di ekosistem. Nah itu apa sih keterkaitan materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang? Bisa misalnya kita motivasi, apa sih pentingnya untuk dia tahu belajar, mengetahui untuk pembelajaran ini untuk hidupnya dia apa, jadi apa manfaatnya bagi mereka. Jadi mereka agar termotivasi belajar. Nah selain itu mungkin sedikit juga Bu sebagai pengamat, jadi saya mengamati di situ Ibu belum menampilkan tujuan pembelajaran ya. Selain mungkin ditampilkan Ibu lupa mungkin ya, karena di slide kembali lagi di modul sudah ada yang mencantumkan bahwa siswa diajar apa nih, beda dengan topik. Kan topik itu secara umum topiknya terkaitan antara komponen di ekosistem. Tapi tujuan pembelajarannya kita apa nih? Siswa mampu menguasai dengan apa, seperti apa itu. Mereka perlu dikasih tahu tujuannya. Kita mau apa ini gitu ya. Jadi biar paham dan mengikuti dengan baik. Nah, untuk diproses sih udah ya bagus. Jadi awalannya sudah, kemudian proses pembelajaran secara berdiferensiasi sudah, yang tadi saya sampaikan kontennya sudah, kemudian prosesnya sudah, kemudian kalau produk sih belum saya lihat ya. Jadi belum terlihat diferensiasi produk yang disampaikan siswanya. Ini bisa jadi bahan evaluasi juga. Tapi tidak semestinya sih kita harus berdiferensiasi. Itu ada 3 poin, yaitu konten, proses, dan produk. Tapi kalau misalnya kita bisa ketiganya dalam satu kali pembelajaran, alangkah baiknya. Tapi kalau misalnya satu pun tidak masalah. Tapi udah jadi itu memfasilitasi keberagaman murid kita. Nah, yang Ibu sadari tadi. Jadi ada siswa yang didampingi, ada yang sudah bisa dilepas. Ya, ini kalau untuk kontennya itu bisa saja nanti kita memberikan dia pilihan. Dia buat kontennya dalam apa nih, kan ada presentasi, ada poster, mungkin ada yang pakai. Kemarin kan banyak yang pakai Canva ya, slide. Nah kebetulan disediakan media ya. Mungkin juga permasalahan waktu mungkin ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga ke Ibu dari pandangan saya sebagai pengamat. Jadi ketika Ibu melakukan pembelajaran, ada proses penilaian yang dilakukan. Disampaikan tadi ada memberikan pendampingan. Nah, penilaian itu yang sebenarnya Ibu sudah lakukan adalah penilaian formatif ya. Jadi di awal di pembelajaran untuk implementasi kurikulum Merdeka itu ada 3 macam penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian diagnostik, dan diagnostik ini sebenarnya sebelum pembelajaran itu. Jadi sebelum pembelajaran itu ada proses di mana Ibu bisa mengetahui ini siswanya kemampuannya sejauh apa, kategorinya, apakah dia bisa tanpa kunjungan guru atau dia masih perlu kunjungan guru gitu. Itu perlu dikategorikan dengan kita di awal memberikan tes diagnostik. Nah ini bisa dilakukan dengan 2 kategori. Ada yang akademik, itu kaitannya dengan materi yang akan kita berikan, atau ada yang non akademik, misalnya dengan minat mereka, hobi mereka, kesukaan mereka terhadap sesuatu. Nah itu tes diagnostik. Kemudian yang di kelas yang sedang Ibu lakukan itu namanya asesmen formatif. Jadi Ibu ketika mengamati siswa, mendampingi siswa, itu Ibu sedang memantau proses pembelajaran mereka. Yang tadinya anggaplah dari materi itu baru 0, kemudian ketika Ibu dampingi mereka berubah statusnya dari 0 itu jadi berapa. Jadi Ibu mendampingi proses pembelajarannya itu formatif. Kemudian asesmen yang lagi satu itu asesmen yang seperti biasa diterapkan di sekolah, asesmen sumatif, bisa berupa tadi Ibu bisa menyampaikan tes gitu ya di akhir, dan saya juga mengamati di akhir Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk menguji pemahaman mereka bisa aja nanti pertemuan berikutnya mereka akan diadakan kuis kan gitu ya, Ibu sempat menyampaikan. Nah itu bagian dari sumatif. Jadi secara global keseluruhan sejauh mana sih siswa itu mampu menguasai materi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Nah, itu sih pandangan saya sebagai pengamat ya. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan, mungkin kesannya saya sendiri tidak menurut sekali lagi ya pandangan objektif terhadap apa observasi kelas yang saya lakukan. Nah, kemudian saya bisa minta satu kesimpulan yang didapat dari proses pembelajaran nih, dari pra ibu mempersiapkan, saya bantu ibu menyiapkan modul ajar berdiferensiasi, modul ajar yang terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu sekedar menanyakan kabar, menanyakan siapa yang sakit, absen, kemudian melakukan refleksi ya, itu udah kemarin, kemudian melakukan apa kemarin juga sudah, itu termasuk PSJ dia ice breaking. Nah, itu juga setelah mereka berjibaku dengan konten materi yang kita untuk mereka untuk membuat presentasi, jadi mereka di-refresh dengan memberikan ice breaking. Jadi itu juga pembina sosial emosional mereka, jadi agar mereka nyaman lah belajar. Jadi itu juga termasuk. Nah, ketika udah di pra, saya dampingi untuk proses pembuatan modul ajar berdiferensiasi dan juga modul ajar yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Kemudian ketika saya sudah observasi dan sampai sekarang kita di pasca ya, nah kira-kira satu kesimpulan yang ibu bisa dapat dari rentetan proses ini ya. Kesimpulan yang saya dapatkan itu ketika seorang guru itu kan sebelum kegiatan pembelajaran harus menyiapkan pembelajaran ya. Jadi apabila guru siap dan juga guru senang, maka siswa juga ikut senang, karena guru yang senang akan memberikan efek positif pada peserta didik, sehingga peserta didik itu semangat untuk kegiatan belajarnya, apalagi kalau gurunya memang benar-benar sudah siap. Nah, seperti saat ibu memberikan, ibaratnya kayak memberikan bimbingan lah kepada saya dari pembuatan perangkat ajar sampai saat observasi itu, saya benar-benar belajar bahwa guru itu memang harus menyiapkan sebelum kegiatan belajar, agar saat kegiatan belajar siswa juga berarti gurunya udah siap nih untuk ngajar, jadi saya juga harus siap. Oke, menarik sekali ya, berarti di situ ada semacam kutipan yang bisa saya ambil ya. Ini juga menarik bagi saya, jadi saya jika gurunya senang maka muridnya juga nanti akan jadi senang ya. Senang gurunya itu adalah dari segi persiapannya, dia percaya diri di depan siswanya dan menimbulkan aura yang senang ya. Oke. Dan untuk terakhir nih di pasca, apa yang akan ibu lakukan secara berbeda ketika nanti ibu mengajar topik yang sama nih? Ini kan ada kelas 10 baru lagi di tahun ajaran baru, kemudian pasti mengajarkan topik ini lagi kan ya, terkaitan antar komponen di ekosistem. Apa sih yang akan ibu lakukan secara berbeda di kelas itu nantinya gitu? Yang pertama yang saya lakukan yaitu memperbaiki hal yang belum atau yang masih kurang saat observasi minggu kemarin ya. Kemudian seperti menyampaikan tujuan, kemudian menyampaikan persepsi sebelum kegiatan dimulai. Nah, dan yang paling saya ingin lakukan lagi yaitu mengembangkan seperti ini ada yang produk ya, mungkin bisa nanti untuk siswa selanjutnya kita akan membuat produk ya, agar sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jenis produknya berdiferensiasi ya, mungkin disediakan bahan atau mungkin mereka saja yang disuruh membawa misalnya kertas manila dari rumah, atau yang mau membuat dari kanvas jadi mereka preparation juga dari rumah, jadi gurunya prepare. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Dan satu lagi nih, seperti yang kita sudah lakukan bersama nih ya, seperti yang kita sudah pahami di awal, bahwa proses ini adalah serangkaian berbagi praktik baik ya dari kami, dari guru penggerak, bahwa di dalam modul guru penggerak itu ada satu topik pembelajaran yaitu tentang coaching sebagai kompetisi akademik. Jadi kompetisi akademik itu dilakukan dalam 3 tahapan, ada pra, observasi,
observasi dan sekarang observasi. Jadi itu dilakukan secara coaching. Coaching itu mengoptimalkan ibu baru coachingnya supaya potensi itu sudah ada di ibu, dengan membangkitkan itu, menggali itu, mengarahkan itu sudah dioptimalkan. Nah, kemudian saat proses itu berlangsung seperti si akademik, tapi menggunakan pola coaching, kira-kira bagaimana perasaan ibu ketika proses itu terjadi, kemudian observasi, kemudian pasca, gimana sih perasaan ibu ketika coaching? Perasaan saya sangat senang dan bangga karena diberikan kesempatan untuk belajar. Dimana seorang guru, meskipun guru katanya nggak perlu belajar, tapi sebenarnya guru juga perlu belajar. Jadi saya dapat pembelajaran gimana cara mempersiapkan perangkat ajar, kemudian cara pembelajaran di kelas gitu. Jadi tidak monoton dengan metode yang sama, padahal secara didik kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian banyak hal-hal yang tidak saya dapat waktu kuliah. Kan waktu kuliah mungkin hanya teori gitu, tapi di sini selain dapatkan teori juga langsung dapatkan praktiknya gitu. Jadi lebih cepat dipahami, lebih mudah diingat, dan semoga nanti bisa saya terapkan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Ami. Jadi ada 2 poin menarik nih yang saya juga dapat pelajari dari Bu Ami. Tadi yang pertama adalah guru itu harus bahagia dulu ya ketika masuk kelas, sehingga guru itu bisa menularkan vibes-nya yang bahagia itu, sehingga mereka semangat untuk belajar. Dan yang terakhir tadi Bu Ami, hal yang dapat saya pelajari juga dari Bu Ami itu adalah guru juga perlu belajar. Ya, tidak mungkin guru itu berhenti belajar, kemudian untuk mempersiapkan dan memberikan yang terbaik bagi siswa. Oke, Bu Anggi, bukan berarti ini percakapan terakhir kita ya. Jadi nanti kalau misalnya Bu Anggi ada masalah di pembelajaran, kemudian mungkin ada kendala-kendala, dengan senang hati saya akan tetap menjadi rekan untuk memberikan proses coaching lagi kepada Bu Anggi. Nah, untuk proses ini, untuk hari ini, untuk pasca observasi cukup sampai di sini. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, harapan kita tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Bu Ami ya. Kerjasamanya dari 3 proses itu sudah membantu saya dalam melaksanakan kegiatan di berbagi praktik baik ini untuk aplikasi pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Oke, terima kasih Bu Anggi. Oke Pak Adi, kegiatan kita sudah selesai hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.